Hello everyone, perkenalkan nama saya Mutiara Tauhid dari 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai naratif teks. Naratif teks merupakan sebuah tulisan yang biasanya disampaikan secara kronologis. Target pembaca dari naratif teks berbeda-beda. Jika ditargetkan untuk anak-anak balita sampai dengan sekolah dasar, biasanya cerita ini akan memiliki nilai positif yang dapat dipetik. Sementara, jika target pembaca adalah seorang remaja dan orang dewasa, maka cerita ini cenderung lebih panjang dan juga kompleks. Genre naratif teks ada banyak, salah satu di antaranya adalah fairy tale, fable, myth, story, romance, dan juga horor. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fairy tale. Jadi, fairy tale itu adalah sebuah cerita tentang peri yang penuh dengan unsur keajaiban dan mukjizat. Contohnya itu seperti cerita Cinderella, Pinocchio, Snow White, dan lain sebagainya. Yang kedua ada fabel. Fabel adalah cerita tentang masyarakat binatang. Biasanya perilakunya dibuat seperti manusia. Cerita naratif fabel ini biasanya memberikan pelajaran atau nilai moral yang bagus agar dipetik oleh pembaca. Yang ketiga ada myth. Narrative text, myths, and legend is best sample of a story plot. Yang keempat ada history. Biasanya naratif teks yang menceritakan sebuah cerita dengan unsur sejarah. Yang kelima ada romance. Menceritakan sebuah kisah cinta. Biasanya cerita ini seringkali dibaca para remaja. Dan yang terakhir ada horor. Naratif teks yang menceritakan sebuah cerita yang memiliki unsur misteri yang menyeramkan. Adapun karakteristik dari naratif teks. Sebelum membuat naratif teks, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang karakteristiknya. Antara lain, ada spesifik karakter, past tense, time konjungsi, and adverb of time, action verb, dan yang terakhir direct speech. Mulai dari yang pertama, tentang spesifik karakter. Dalam sebuah narasi, pengarang akan menciptakan karakteristik spesifik sebagai tokoh utama dalam cerita. Tak hanya tokoh utama saja, namun semua karakter dalam cerita tersebut akan dituangkan dengan jelas, mulai dari nama, bentuk, warna, dan wataknya. Yang kedua ada past tense. Naratif teks merupakan sebuah fiksi atau imajinasi. Maka dari itu, grammar yang lebih umum digunakan adalah past tense. Biasanya, grammar ini sangat ketara jika kalian membaca cerita legend atau dongeng yang memiliki latar belakang zaman dahulu. Yang ketiga ada time, konjungsi, and adverb of time. Sesuai yang dijelaskan sebelumnya, naratif teks ditulis secara runut, berdasarkan kronologi waktunya. Maka dari itu, dibutuhkan time konjungsi sebagai penghubung waktu seperti when, before, after, dan lain-lain. Untuk menjelaskan kronologi dari sebuah kejadian, sedangkan adverb of time dibutuhkan dalam menulis naratif teks dengan tujuan menunjukkan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya, once up a time, one day, dan lain-lain. Selanjutnya ada action verb. Penggunaan action verb dalam naratif teks adalah salah satu karakteristik yang perlu diingat. Action verb ini merupakan kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan dari seorang karakter. Dikarenakan grammar ini digunakan dalam naratif teks berbentuk past tense, maka action verb juga ditulis dalam bentuk kedua. Yang terakhir ada direct speech. Dialog antar karakter sangat penting untuk ditulis, supaya informasi penting dapat disampaikan dengan menarik dan ceritanya akan berkesan lebih hidup. Selain itu, hal ini juga akan mempermudah pembaca untuk mendalami isi ceritanya. Setelah tadi saya memaparkan tentang naratif teks, jenis-jenisnya, dan juga karakteristiknya, di sini saya akan menyebutkan struktur dari naratif teks. Jadi, struktur dari naratif teks terbagi menjadi 4. Yang pertama ada reorientasi, yang kedua ada klimaks, yang ketiga ada resolusi, dan yang terakhir ada reorientasi.
Sekian penjelasan tentang naratif teks dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.